Kesusahan yang dihadapi oleh setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang sangat berat, tapi ada yang tidak terlalu berat. Namun yang berbeda bukan saja kesusahannya, tetapi juga berbeda di dalam cara penanganannya, bagaimana memandangnya, bagaimana menyikapinya. Begitu pula berbeda di dalam durasi atau lama usainya kesusahan itu. Ada yang singkat, selesai, dan sudah lepas dari kesusahan. Tapi ada yang lama dan tidak kunjung usai, terus menindih dan beban itu sangat berat. Bahkan orang lain yang melihatnya tentu saja bertanya-tanya, mengapa ia mengalami begitu berat? Kejamkah Tuhan kita? Apakah Tuhan tidak peduli dan tidak bertindak apa-apa untuk mengatasi ini? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan iman yang setiap kita orang percaya bisa saja ajukan kepada Tuhan. Tetapi kalau ditanyakan apakah Tuhan itu kejam, sesungguhnya tidak, karena kekejaman bertentangan dengan kasih. Orang yang penuh dengan kasih dan maha kasih itu tidak pernah kejam. Tapi ada satu hal yang kita perlu lihat, bahwa sekalipun seringkali kita memandang apa yang Tuhan lakukan itu kejam, sesungguhnya bukan kejam, tetapi Dia malah melihat lebih tajam kepada setiap orang yang mengalami kesusahan itu. Satu persatu ditiliknya, karena tiap orang punya kapasitas bahu untuk memikul kesusahannya juga berbeda-beda. Dan terlebih lagi yang Tuhan lihat tajam adalah pertumbuhan imannya. Tuhan punya rencana-rencana tersendiri dan khusus untuk setiap orang yang tentu saja berbeda-beda. Ada yang ditumbuhkan imannya justru lewat jalan yang mulus, yang penuh dengan sukacita, penuh dengan syukur, bahkan tidak banyak gejolak dan kesulitan hidup yang dihadapi. Tapi ada yang justru imannya baru bertumbuh di dalam masa-masa yang susah, penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan yang sangat sulit untuk bisa dipikul oleh manusia biasa. Dan inilah sebenarnya yang terjadi dengan para pahlawan atau saksi-saksi iman di dalam kitab suci. Didewasakan lewat kesusahan. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini yang akan menyapa kita bagian terakhir dari Ibrani pasal 11 ayat 32-37. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yeftah, Daud dan Samuel dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi ada orang-orang lain yang membiarkan dirinya malah disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan diderak, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Menarik sekali bila kita menyimak tokoh-tokoh yang tercantum di dalam Ibrani pasal 11 dari ayat yang pertama sampai akhir. Nama-nama yang tercantum itu adalah orang-orang yang justru melewati jalan penderitaan dan kesusahan yang begitu berat. Tetapi justru disinilah sebenarnya pertumbuhan iman mereka menjadi tampak kuat.
dan menjadi sesuatu yang berupa inspirasi serta pelajaran buat setiap kita yang juga sedang ditumbuhkan dan didewasakan imannya. Sesungguhnya Tuhan bisa saja melepaskan kita dari kesusahan agar kita tunduk bersyukur padanya. Tapi bisa juga Tuhan biarkan kita di dalam kesusahan hingga kita takluk dan tersungkur hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Dan disitulah iman kita didewasakan ya. Ini pula yang Tuhan kerjakan di dalam diri setiap pengikutnya, para pahlawan-pahlawan dan saksi-saksi iman yang dicatatkan mereka telah menaklukkan kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, memadamkan api yang dahsyat, luput dari mata pedang, beroleh kekuatan dalam kelemahan, jadi kuat dalam peperangan, dan memukul mundur musuh-musuh. Bahkan ada orang yang membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau bebas, supaya mereka justru beroleh kebangkitan yang lebih baik lagi. Belum lagi ada yang diejek, didera, dibelenggu, dipenjarakan, dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang, mengembara dengan pakaian seadanya, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Kalau kita membaca ini, maka kita mungkin akan bergidik dan merasa takut. Bagaimana kalau saya yang mengalaminya? Kita bertanya lagi tentang betapa Tuhan itu kejam, seolah-olah menyiksa para pengikutnya. Tapi sesungguhnya Tuhan sama sekali bukan bermaksud menyiksa umatnya. Juga bukan Tuhan sedang menghukum para pengikutnya yang percaya penuh kepadanya. Tapi justru Tuhan sedang mendewasakan mereka dengan kuat kuasa-Nya yang ajaib. Dan justru didewasakan bukan lewat mudahnya jalan yang lurus dan mulus tanpa ada kesulitan, tapi didewasakan lewat kesusahan yang berat, yang melelahkan, yang bahkan bisa melemahkan atau membuat kita menjadi lengah di dalam masa-masa susah itu. Dan tidak sebentar, bisa jadi justru dalam waktu dan kurun waktu yang begitu lama. Tetapi itulah proses pendewasaan yang Tuhan kerjakan. Hari ini bila masih saja kita terus bergumul dengan kesusahan hidup, ingat, memang benar Tuhan bisa menyingkirkan itu sesegera mungkin, dan kita bersyukur karena itu sudah beres. Tapi jangan kaget juga kalau Tuhan malah menentukan untuk kita harus bersusah-susah dalam kurun waktu yang begitu lama, dengan satu tujuan agar kita takluk dan tersungkur habis-habisan hanya kepada Tuhan saja dan tidak kepada yang lain. Karena itu berilah diri kita didewasakan iman kita oleh tangan Tuhan yang membentuk kita seperti bejana. Di tangannya kita aman, tapi sekaligus di tangannya kita matang, menjadi pribadi-pribadi yang justru lebih tajam lagi, anak panah yang diasah untuk bisa melesat di tangan sang pahlawan, Tuhan kita, kekasih jiwa kita, dan pendewasa iman kita. Selamat memberi diri didewasakan oleh Tuhan. Amin.